Bapak-bapak dari TP2D, Bapak Profesor, Bapak Wahyudi, Bapak Gufron, Pak Puja, Pak Syahrianto, ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati juga Sekretaris Disdakprin Kabupaten Sampang beserta Mas Ervin. Selamat pagi Pak Barul, Pak Ervin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan pertemuan via Vidcon dalam rangka mendiskusikan tentang program-program prioritas di Dinas Dakprin untuk perbaikan Sampang ke depan, khusus dalam peningkatan produktivitas, juga dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Sampang. Bapak-bapak yang saya hormati, pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya 2 minggu yang lalu, Bapak Bupati telah melakukan pertemuan khusus dengan Kepala Dinas, di mana inti pertemuan tersebut Bapak Bupati secara langsung minta kepada dinas untuk menyampaikan program prioritas dan termasuk inovasi yang semuanya itu harapannya adalah ada kontribusi lebih terhadap PAD Kabupaten Sampang. Yang kedua juga adanya peningkatan produktivitas masyarakat. Nah, untuk yang Dakprin ini kemarin sudah beberapa hal disampaikan Pak Bupati dalam rangka peningkatan PAD, yaitu elektrifikasi retribusi. Kemarin sudah dijelaskan secara rinci oleh Kepala Dinasnya langsung, Bapak Hanan. Kemudian juga adanya stimulasi kepada masyarakat pelaku ekonomi, terutama juga industri, perdagangan, sehingga peran pemerintah kabupaten ini lebih nyata lagi. Kemarin sudah disampaikan. Nah, untuk itu mungkin dalam hal ini kami persilahkan dari pertama Dinas Prin, ya Disdakprin untuk menyampaikan program-program prioritas apa yang kira-kira dapat mendongkrak PAD Kabupaten Sampang, dapat meningkatkan perekonomian Kabupaten Sampang, dapat meningkatkan kinerja UKM kita, pelaku-pelaku ekonomi kita, sehingga ke depan masyarakat Sampang lebih sejahtera, hebat, bermartabat. Saya rasa itu Bapak. Jadi kesempatan pertama kami persilahkan kepada Bapak Barul. Enggak, Pak Barul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dalam kesempatan ini kami inginkan untuk menyampaikan minal izin wal faizin, karena selama ini kami belum pernah ketemu sama TP2D, Pak Wahyudi dan Pak Profesor dan Pak Puja dan Pak Sorato. Selanjutnya izinkan kami mewakili dari Kepala Dinas untuk menyampaikan paparan terkait dengan pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dan sekaligus juga program prioritas di tahun 2021. Baik, untuk anggaran tahun 2020, di mana kita ketahui bersama bahwa seluruh anggaran UPD ada pemotongan anggaran untuk penanggulangan atau pengendalian penyebaran COVID-19. Dari DPA kami yang semula terbesar 16 miliar. Kami sampaikan keseluruhan dulu ya. Yang 19 miliar 252 juta 344.032 rupiah. Ini terpotong oleh kegiatan COVID sebesar 4 miliar 594 juta 197.550 rupiah
atau menjadi 14.958.146.492 rupiah. Anggaran dari 19 miliar tersebut terdiri dari anggaran bantuan belanja tidak langsung sebesar 9.449.804.237 rupiah dan belanja langsung sebesar 9.722.539.755 rupiah. Kemudian dengan adanya kebijakan COVID untuk BTL ini memang kami tidak ada perubahan, tetap sebesar 9 miliar sekian. Namun untuk belanja langsung itu ada penurunan menjadi 5.178.342.245 rupiah. Dari belanja langsung ini semula ada beberapa kegiatan yang ingin kita laksanakan di tahun 2020, yaitu terdiri dari program ADUM, kemudian program untuk melaksanakan urusan perdagangan, dan program untuk melaksanakan urusan perindustrian. Untuk program ADUM, anggaran yang tersedia untuk anggaran teguran sebesar 1.388.892.300. Kemudian untuk yang terdiri dari 4 program dan 10 kegiatan. Kemudian untuk program untuk penyelenggaraan urusan perdagangan sebesar 7.372.907.490 rupiah dengan 4 program dan 9 kegiatan. Kemudian yang ketiga, program untuk mendukung pelaksanaan urusan perindustrian sebesar 1.200.750.000 rupiah dengan 2 program dan 4 kegiatan. Adapun untuk program perdagangan ini, hal-hal yang ingin kita lakukan. Yang pertama untuk program peningkatan dan pengembangan perdagangan ini adalah kegiatan pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pemasaran, yaitu untuk kegiatan promosi sebanyak 6 kegiatan promosi. Kemudian yang kedua, kegiatan perlindungan konsumen dan pengelolaan kemitrologian legal, yaitu yang pertama kita berusaha untuk mewujudkan UML ya, unit metrologi legal, yaitu kita melaksanakan pengujian beberapa peralatan untuk pelaksanaan kemitrologian ini, dan sampai sekarang memang kita terkendala karena COVID ini. Kemudian yang ketiga, pengolahan informasi perdagangan dan penyaluran barang dan jasa terkait dengan informasi harga kebutuhan bahan pokok. Dan yang keempat, fasilitasi di Dekranasda, yaitu pertama pembangunan interior dari gedung Dekranasda yang sudah dibangun pada tahun 2019. Kemudian untuk mendukung kegiatan di Dekranasda ini, kami di tahun 2020 ini merencanakan untuk peresmiannya akan dilakukan oleh Ibu Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, yang kuliner atau festival tanam makanan ya. Kemudian untuk berikutnya program pengembangan dan pengolahan pasar daerah. Ini ada 3 kegiatan, yaitu pengembangan pasar tradisional. Ini kita akan awalnya kita akan membangun
atau merevitalisasi pasar di Pasar Sore Baru atau yang terkenal dengan Pasar Degedek. Kemudian yang kedua, kegiatan pengelolaan pendapatan pasar ini terkait dengan kebutuhan operasional retribusi pasar. Sedangkan yang ketiga, kegiatan peningkatan pengawasan pasar. Ini lebih fokus kepada kegiatan wujudkan pasar sehat ya, pengadaan peralatan untuk kebersihan. Dan yang berikutnya perdagangan agribisnis, yaitu dengan kegiatan pengelolaan informasi usaha perdagangan agribisnis, kita merencanakan di tahun 2020 untuk menyusun database kegiatan perdagangan agribisnis, kemudian juga laporan kegiatan perdagangan di sektor agribisnis ini. Dan yang program keempat di urusan perdagangan adalah program pembinaan lingkungan sosial, yaitu untuk pembangunan atau rehab pendagangan pasar, yaitu untuk rehab atau pembangunan pasar di Sri Mangunan berupa perbaikan selokan dan pembangunan kanopi, dan juga pembangunan los di pasar Lempong ya. Itu yang terkait dengan urusan perdagangan. Kemudian untuk perindustrian kita ada 2 program saja, yaitu program penataan dan pengembangan industri. Ini lebih banyak kegiatannya untuk fasilitasi standarisasi dari IKM kita agar bisa masuk ke dalam pasar modern, baik itu berupa fasilitasi standarisasi untuk halal, kemudian HKI untuk perbaikan kemasan, dan hal-hal lain yang terkait dengan standar, termasuk di dalamnya adalah kandungan dari produk yang kita uji nutrisi dari produk yang kita hasilkan. Kemudian yang ketiga, kita memfasilitasi untuk tumbuhnya wirausaha baru dari sektor IKM ini. Kita melakukan pelatihan, dan yang sesuai dengan arahan dari TP2D, kita melakukan pelatihan pembuatan gerabah, yang kami undang narasumber dari Yogyakarta, dan temu usaha dengan para usaha yang memang kami anggap itu sudah berhasil di wilayah Jawa Timur ini. Kemudian yang program berikutnya adalah program pembinaan lingkungan sosial, yaitu bantuan sarana produksi bagi IKM. Ini ada 5 kelompok, yaitu untuk kelompok konveksi dan kelompok mebel ya. Itu untuk kegiatan 2020. Ya, sebagaimana kami sebutkan di awal, ada beberapa program unggulan yang tercoret, yang di Granasda itu hampir semuanya tercoret ya. Kemudian untuk promosi sudah besar tercoret, kecuali yang memang sudah dilaksanakan pada awal-awal tahun 2020. Maaf Pak Barul, suaranya kurang jelas Pak Barul. Ya, tadi sudah agak berteriak nih Pak Rahman. Kurang jelas Pak Rahman. Teriak itu kasihan. Ya, mungkin ada gangguan Mas. Ya. Karena nanti belum jelas betul, kasihan. Mari lanjut Pak Barul. Internetnya. Ya, perlu kami informasikan untuk wilayah di Banyuanyar, di kantor kami ini memang koneksi internet, baik ya WiFi maupun melalui HP itu juga kurang bagus, baik dari provider XL maupun Simpati Pak Rahman. Siap, lanjut Pak Barul.
ya, kegiatan-kegiatan Kirana Sida Ilma untuk festival makanan dan festival batik yang rencananya bersama-sama dengan launching dari pembukaan kantor biasa di Kerenasda ini tidak bisa kita wujudkan. Kemudian untuk kelanjutan dari pengembangan industri juga ada banyak kegiatan yang juga terpotong dan hal-hal yang terkait dengan yang rencananya kami akan melaksanakan e-pras atau elektronik distribusi pasar di dua pasar, yaitu pasar Pangalengan, Torjun yang akan kami laksanakan tahun ini juga tidak bisa. Namun sesuai arahan dari atau perintah dari Pak Bupati, malah kita diperintah untuk melaksanakan e-pras ini di 10 pasar gitu ya. Insya Allah 5 di tahun 2020 ini dan di tahun 2021 kita akan melakukan 5. Kemudian untuk industri yang juga mendapat atensi dari Pak Bupati di tahun 2021 kami akan pendampingan lebih intensif terhadap pembuatan gerabah sebagai ganti dari kegiatan industri ganting atau diversifikasi usaha. Kami mungkin, halo? Ya, sudah ya Pak Barul. Maaf ada gangguan sepertinya. Masih bisa didengar? Suara Pak Barul tidak. Ada jajannya soalnya di sini. Oh ya. Halo Pak Barul, ternyata suara Pak Barul tidak bisa kami tangkap dengan baik, putus-putus. Putus-putus. Ya. Gimana Pak Barul, bisa dilanjut? Ya, kalau masih bisa dilanjutkan, Pak. Kalau ada file tertulis di situ bisa dipaparkan di layar, mungkin di-share atau di-share ke pihak kami semuanya. Ya, Pak Rahman. Pos coba untuk lewat kita share. Ya. Mau masuk situ ya? Ya. Ya. Data Mas, memasukkan data Pak Rahman. Ya, silakan. Ini masih proses dari Pak Egi supaya bisa tampil di layar kami ya. Ya. Ya, mungkin bisa dari yang pertama Pak Barul sampai terakhir sehingga bisa kita dalami bersama-sama. Tapi ini ke yang lain bisa ya? Yang lain bisa ya? Apa kita Pak Barul cukupkan dulu sehingga Pak Barul bisa dengar? Gitu ya. Baik Pak Barul. Halo. Saya sementara untuk Pak Barul saya cukupkan dulu paparannya. Ini terkait dengan tahun 2020. Kemudian kami beri kesempatan saran masukan dari TP2D. Sehingga nanti tidak terlalu banyak karena ini 2020 juga cukup besar paparannya. Ya. Jadi kalau begitu kami langsung saja kepada TP2D. Kami persilakan Bapak Wahyudi untuk memandunya dari TP2D. Monggo dipersilakan Bapak Wahyudi. Ya, terima kasih Pak Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekalian. Ibunya cuma satu ibunya ya.
fokus aja nih. Teman-teman dari Deperindak, terima kasih paparannya Pak Bahrul, Mas siapa itu ya? Izin Pak Propdar belum bisa gabung karena masih perjalanan dari Surabaya, Malang, Sragen katanya. Yo. Ya, Jadi banyak oleh-olehnya, Pak. ya, izin tadi, tapi salam sama teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Masih nunggu Pak Mur nih. Ya, Pak Bahrul dari paparannya kita bisa tangkap ada beberapa hal yang nanti bisa diperdalam sama bapak-bapak TP2D yang lain, Mas Gufron, Pak Puja, Pak Suhar, atau dari Bapeda sendiri. Saya catat ada 4 hal yang mau saya diterangkan lebih lanjut mengenai dia setelah refocusing ini kan saya baca tadi data anggarannya banyak yang difokuskan buat untuk kegiatan rapid yang awalnya 19 miliar jadi berapa 14, terpotong jadi 14. 14 ya. Ya, Bapak. Ya, mudah-mudahan dengan pengurangan anggaran itu tidak terlalu besar mempengaruhi kinerja, karena justru sekarang ini ketika new normal ini motor yang harus digerakkan adalah perdagangan dan industri. Ya, di samping memang terus tetap memperhatikan faktor kesehatan. Satu itu nanti kalau memang waktunya agak panjang, pos-pos mana yang masih bisa dimaksimalkan untuk peningkatan APBD-nya, PPAD-nya. Ya. Karena pasti karena dikurangi anggaran akan mempengaruhi pos-pos pendapatan itu. Kedua mengenai ini karena pasar adalah wilayahnya Deperindak, ini berkaitan dengan masih banyak munculnya klaster-klaster baru, tidak hanya di Indonesia. Di beberapa tempat sekarang klaster pasar yang jadi klaster utama untuk munculnya orang-orang yang menjadi ODP, PDP, dan termasuk yang reaktif itu. Yang ketiga, karena situasinya seperti sekarang, Pak Bahrul, habis. Gimana? Nggak terdengar. Ya, Bapak Wahyudi, ternyata masih ada gangguan sistem mungkin, sehingga tidak dapat kami tangkap suaranya Pak Wahyudi. Halo? Internet terus ya? Ya, mohon diulang sedikit yang terakhir Pak Wahyudi, karena suara jadi tidak nyampe. orang yang paling berdampak itu UKM, IKM, dan sektor ekonomi kecil. Dan ini wilayahnya Deperindak, Pak. Ya, pertama, kalau kita untuk lebih kuantitatif, memang pengen main di pendataan saya. Jadi IKM, UKM yang menjadi mitra binaan Deperindak itu, kalau ada datanya menarik itu, kita bisa lakukan untuk misalnya intervensi dari IKM-UKM yang sekarang bermitra dengan Deperindak, mana yang paling berdampak gitu. Nah, di situ kita bisa intervensi, ya misalnya pendampingan, permodalan, dan segala macamnya. Nah, ini pentingnya untuk saya sarankan Pak Bahrul, tapi dengan tetap memperhatikan masalah protokol kesehatan, untuk menggerakkan perekonomian IKM itu banyak dibuat event-event pasar pasar bazar lah, Pak. Ya, bazar agar mereka bisa bisa berproduksi lagi gitu. Ya tetap mempertahankan protokol. Jadi banyak dibuat event-event bazar hingga kita bisa bisa
menggerakkan lagi perekonomian. Terutama saya nggak tahu IKM-UKM kita yang bisa memproduksi alat-alat kesehatan itu seperti masker, apalagi APD atau yang filset itu nanti pasti sangat dibutuhkan sama sekolahan kalau nanti kita memang ada instruksi, ada sekolah tatap muka itu pasti dibutuhkan itu ya. Kemarin kita sudah diskusi dengan Disdik, kita masih tunggu perintah dari pusat ya. Kalau nanti memang terpaksa harus ada sekolah tatap muka ya pasti dibutuhkan itu Pak, masker, filset dan segala macam itu. Nah, ini kita bagaimana memanfaatkan IKM kita ya bisa membuat itu gitu ya. Di samping memang IKM yang di kuliner dan segala macamnya. Prinsipnya menggerakkan ekonomi itu penting sekali biar ya mereka bisa bergerak perekonomian di Sampang gitu Pak. Jadi tadi itu pertama bagaimana strategi peningkatan PAD setelah refocusing ini. Kedua itu Pak tentang bagaimana Perindak kerjasama dengan Dinkes dan yang lain untuk pemantauan klaster-klaster pasar. Itu tetap kita lakukan pemantauan tapi jangan sampai merugikan juga pedagang gitu ya. Yang tiga ya ini program-program yang yang kreatif itu untuk agar munculnya ini event-event pasar-pasar atau bazar-bazar. Hingga pedagang-pedagang kita yang kemarin sempat kolap ada hidup lagi. Itu saja Pak Bahrul. Pak Rahman mungkin bapak-bapak yang lain bisa menambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo lanjut mungkin dari Bapak Gufron atau Bapak Pak Puja ya. Pak Suharyanto, monggo dipersilakan sebelum saya satu lagi dulu biar tidak terlalu banyak nanti. Iya, makasih ya. Pak Gufron ya. Mohon izin saya dulu kalau gitu. Siap. Sebentar Pak Barul, Pak Gufron masuk dulu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahman, Pak Baru, Bu Kus, dan teman-teman TP2D. Ya, saya mungkin nambahkan sedikit dari yang Pak Wahyu disampaikan. Memang, tapi mungkin lebih fokus kepada, kemarin saya dapat data itu dilakukan rapid test di 4 pasar, yang ketangkep reaktif ada 26 orang di Sri Mangunan, di Rong Tengah. Nah, nampaknya memang banyak OTG ya di Sampang, dan berita-berita mengenai korban itu juga zaman sekarang ya, zaman medsos begini cepat sekali tersebar. Ya. Nah, saya pikir apa yang bisa dilakukan oleh dinas untuk new normal ini, protokol apa yang mesti dilakukan, atau mungkin peraturan lokal apa yang bisa dilakukan disesuaikan dengan local wisdom tempat gitu. Kalau di Jakarta kan per hari ini orang di jalan nggak pakai masker itu kena denda 250.000. Ya. Hari ini efektif berlaku itu. Nah, saya nggak tahu apakah di Sampang penggunaan masker di tempat umum itu bisa diterapkan gitu. Karena bagaimanapun juga memang denyut nadi perekonomian itu ya indikatornya kan di pasar memang. Nah, kalau di pasar itu protokol kesehatan tidak dilakukan, khawatirnya nanti ada ledakan. Kalau ledakan di tempat lain sudah mulai berkurang, nggak taunya ledakannya di Madura, lebih-lebih lagi di Sampang kan, ya gimana kan gitu. Susah nanti menanganinya. Karena itu mungkin pemotongan anggaran yang kurang lebih 5 miliar tadi itu apakah memang dikelola sendiri oleh Disperindak untuk difokuskan kepada penerapan protokol kesehatan itu, eksekusinya di lapangan, atau dikelola oleh pihak lain, mungkin perlu didetailkan ya. Tapi yang jelas bahwa pasar sebagai indikator denyut nadi perekonomian itu, kalau maunya pemerintah pusat kan ya harus dijalankan
seperti normal gitu, tapi dengan dikenalkan protokol baru gitu. Ya. Maka protokol baru itu apa sih? Cuman 3 hal yang saya paham itu. Cuci tangan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak gitu. Nah, sosialisasi ini saja bagaimana agar daya penularan dari COVID-19 ini bisa diantisipasi, kan itu maunya pemerintah pusat, ya mau bagaimana lagi, umat manusia dari zaman Nabi Adam juga sudah hidup berdampingan dengan virus. Ya. Yang saat ini kita lahir sampai pada dengan abad ini, tahun ini, hari ini adalah mereka yang bisa survive menghadapi virus-virus itu gitu. Nah, COVID-19 ini juga dianggap virus yang hampir mirip dengan yang lain yang harus kita hadapi dengan cara baru gitu. Tidak lagi bisa dengan cara kemarin, nggak bisa lagi serampangan tiap ketemu orang cipika-cipiki, salaman, pelukan dan sebagainya, udah nggak bisa lagi. Ini mau nggak mau kita tetap berdagang, mau nggak mau kita tetap berinteraksi, tetapi dengan cara baru itu tadi. Saya rasa saya menekankan di situ aja. Bagaimanapun juga interaksi ekonomi di bawah itu kan sudah terjalin. Jadi biarkan saja tetap berjalan, tetapi bagaimana agar implementasi protokol kesehatan di new era, new normal itu benar-benar menjadi perhatian teman-teman di Disperindak. Saya pikir itu. Jadi mungkin banyak spanduk, banyak sosialisasi, terus mungkin juga kegiatan-kegiatan ad hoc kayak bazar tadi itu juga diselingi dengan itu begitu, sehingga itu menjadi habit baru, menjadi kebiasaan baru, menjadi kebudayaan baru karena Jawa Timur ini meledak di nasional, sekarang menjadi juara penyumbang positif harian terbesar nasional itu kan Jawa Timur. Itu karena budaya menggampangkan itu tadi, saya pikir. Budaya menggampangkan itu. Harus pakai masker dan sebagainya. Saya pikir itu ya catatan saya. Ya. Monggo Pak, saya kembalikan ke Pak Rahman. Ya, terima kasih Bapak Gufron. Sudah cukup banyak ini. Saya sementara 2 orang dari TP2D. Saya sampaikan ke Pak Barul, ada 4 hal di sini supaya lebih fokus nanti. Yang pertama dari Pak Wahyudi, bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan PAD dengan kondisi yang seperti saat ini. Yang kedua terkait dengan COVID ini, minta data yang betul-betul valid terkait dengan IKM atau UKM yang terdampak dengan COVID, sehingga bisa memberi perlakuan khusus kepada para pelaku itu oleh pemerintah daerah. Yang ketiga juga didorong untuk memproduksi APD kalau bisa, yang penting, dan seterusnya. Dan terakhir ini memang bagaimana Pak Barul mengantisipasi kejadian yang di pasar terkait dengan penyebaran virus corona. Saya kira itu Pak Barul, dipersilakan. Terima kasih Pak Rahman dan Pak tim PP. Nanti kami minta bantuan dari teman-teman untuk bisa menjawab. Namun secara mungkin kami akan tanggapi yang terakhir. Yang pertama dari Pak Gufron ya terkait bahwa memang berdasarkan rapid test yang sementara dilakukan di klaster pasar, datanya memang sepertinya banyak yang aktif ya. Menurut kami ini adalah berbalik karena dengan demikian berarti kita bisa lebih mudah untuk menentukan siapa yang memang perlu khusus ya. Namun demikian ya, seperti diketahui bersama bahwa kegiatan ekonomi di Sampang ini sepertinya tidak berubah pada saat COVID, memang tidak ada COVID. Tidak berbeda. Tidak ada berubah gitu ya. Namun ketika kemarin terjadi ledakan yang cukup drastis, ya, kita lebih sigap lagi sehingga pemerintah Kabupaten Sampang itu melaksanakan kegiatan posko yang pertama kita awali di 3 pasar strategis, yaitu di
pasar di kabupaten, yaitu di pasar Sri Mangunan, kemudian di pasar Rong Tengah, dan di pasar Sore Baru. Dengan adanya posko ini yang melibatkan lintas OPD, alhamdulillah kesadaran untuk pemakaian masker sudah banyak perubahan. Kalau di Simangunan pada tempat yang menggunakan kendaraan ini bisa kami katakan sudah mencapai 100% Pak Rahman dan TP2D. Tapi pada jalan-jalan tikus ini masih kami temui pengunjung yang masih tidak membawa masker. Namun sayangnya ketika mereka kan jelas masuk ke dalam areal pasar, di dalam pasar masker yang sudah dipakai itu dilepas kembali, sehingga kami gimana bisa dengar Pak Rahman? Siap Pak Barul. Sementara video untuk Pak Barul di off-kan untuk memperjelas voice-nya, suaranya. Ya, jadi kalau misalnya Pak Barul nggak kelihatan, nggak usah susah dulu ya. Yang penting suaranya dulu. Ya. Lanjut Pak Barul. Ya, cuma kita ada masalah ya, meskipun kita sudah tertibkan di tempat masuk itu, namun ketika di dalam maskernya dilepas kembali. Ini yang disebut disayangkan. Ya. Ya. Namun ada kabar baik Pak Rahman dan tim TP2D, kedisiplinan untuk melaksanakan protokol COVID ini sudah bisa kita ciptakan di pasar Rong Tengah. Ya. Ya, karena memang pasarnya menurut kami itu memenuhi standar untuk pasar sehat ya. Bisa jarak antar pedagang itu sudah tertata lebih baik, kemudian pintu masuknya juga terbatas ya. Dan kemudian homogeneitas orang yang berbelanja juga sangat tinggi, sehingga pelaksanaan dari protokol kesehatan ini bisa lebih baik dibandingkan pasar yang lain. Ya. Dan COVID yang lain yang mungkin masih bisa kita tingkatkan adalah kebiasaan cuci tangan. Ya. Ini kayaknya ini masih bisa kita dorong sehingga penyebaran COVID di pasar ini bisa kita minimalisasi. Kemudian kalau jaga jarak, kecuali yang di pasar tengah, sepertinya sangat susah ya. Kita apa namanya untuk mendorong untuk memakai masker sudah sangat susah, apalagi umpamanya mau diterapkan genap ganjil seperti di tempat lain, kayaknya akan ada penolakan seperti yang ada di Maluku atau di NTB itu mungkin Pak kalau di kita. Jadi kalau cuci tangan, insya Allah masih bisa kita tingkatkan, dan masker apalagi sudah kita memang sudah kami tegakkan gitu ya. Dan posko ini di samping di pasar-pasar di perkotaan juga akan diperluas di di pasar-pasar di luar perkotaan. Namun kami masih mengkalkulasi biaya, Pak Rahman, karena posko yang kemarin kita laksanakan selama 14 hari operasional pasar sampai sekarang belum ada realisasi. Ya. Itu yang terkait dengan kegiatan ekonomi jalan. Ya, kemudian kesehatan juga jalan gitu ya. Kemudian untuk EKM yang terdampak dari adanya pandemi COVID ini, untuk di Sampang ya karena memang jumlah IKM-nya agak terlalu banyak, cuma mungkin ini mereka akan terpengaruh oleh penjualan saja. Tapi mereka sudah banyak beralih dari penjualan secara offline menjadi penjualan online gitu ya. Sudah kalau kita ikuti di beberapa penjualan online baik melalui medsos maupun hal-hal lain itu sudah banyak dilakukan oleh para IKM kita.
Dan ada 8 IKM ya binaan kita yang memproduksi OPD yaitu masker. Namun ini masih terbatas kalau ada pesanan, Pak. Tidak secara mandiri mereka memproduksi. Ini mungkin yang perlu kita dorong sehingga tidak menunggu tapi mereka yang proaktif, dan itu mestinya bagian daripada kebiasaan orang berbisnis, mestinya tidak menunggu pesanan tapi harus dia proaktif untuk bisa menyiapkan barangnya. Kemudian untuk event-event setengah jam. Ya, untuk event-event barangkali bisa saja kita lakukan, terutama mungkin event yang sudah kita laksanakan terdahulu seperti Car Free Day itu bisa dilaksanakan kembali. Ya, asalkan ada kesepakatan bersama di tingkat kabupaten. Oke. Dan maaf Pak Barul, mohon izin Pak Barul sebentar. Yang terhormat Bapak TP2D, saya mohon izin sebentar karena ada keperluan, ada pemimpin rapat di ruangan aula besar. Sementara mohon izin sebentar, nanti dipandu oleh Bukus sama Pak Tris. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Terima kasih Pak Rahman, terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Lanjut Pak Barul. Pak Barul dilanjut. Ya, untuk untuk peningkatan PAD kita memang andalannya di pasar ya. Dari pasar kita untuk tahun ini kita akan EPRAS yaitu retribusi pasar secara elektronik di 5 pasar. Namun ya kami tentu perlu ada sosialisasi dulu yang oleh Pak Bupati diminta untuk diusulkan gitu ya. Kemudian untuk mengurangi itu mungkin tadi itu ya EPRAS ya. Ya, kemudian untuk agar masyarakat tidak berjubelan di pasar, kami untuk inovasi seperti kami paparkan ketika ada rapat dengan Pak Bupati, kita akan menggunakan pembelian secara online yang kita ingin fasilitasi terhubung dengan para pedagang yang ada di pasar. Itu yang untuk mengurangi jarak. Namun ini masih sebatas inovasi yang akan kita lakukan. Kemudian yang terkait dengan pendataan, Pak, sampai saat ini memang ada 673 EKM yang berhasil kita bina ya, dan memang mereka sudah formal. Dari 673 ini 105 diantaranya sudah terstandarisasi ya, sehingga produk-produk dari 105 IKM kita ini sudah bisa masuk di Alfamart, Indomaret, dan sudah banyak juga melakukan perdagangan dengan wira swasta yang sebelumnya sudah mandiri. Itu mungkin terkait dengan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyudi dan Pak Gufron. Mungkin yang menambahkan? Ya, sebentar, Mas Bahrul. Ya, saya sangat concern ke ini Pak untuk penggerakan ekonomi karena nggak tahu ini sampai kapan berlangsungnya COVID itu. Dugaan saya kan panjang ini karena di tempat lain di Beijing aja sudah hampir di lockdown sama pemerintah sana itu. Jadi ya kalau situasi seperti itu yang sekarang existing berjalan kayak pasar, di samping terus sosialisasi, terus kita melakukan sosialisasi harus
dicari ini Pak Bahrul. Tapi saya yakin Pak Bahrul sudah punya model itu ya. Merubah kebiasaan pedagang memang susah, tapi tidak mau dipaksakan. Kalau di beberapa tempat yang sudah muncul ya di beberapa medsos itu kayak di Solo, di Jogja, di beberapa tempat ya dipaksakan untuk berjarak gitu. Nah, kalau untuk di pasar yang sudah existing kan susah Pak Bahrul. Makanya saya tadi menawarkan kita bikin bazar di luar. Plus menggunakan konsep baru, misalnya tempat lokasinya bazar yang dulunya rapat sekarang 2 meter gitu. Terus sekalian mengajarkan itu. Nah, satu lagi kita manfaatkan pasar-pasar kita yang ada 2 pasar yang kita punya belum maksimal itu di Margalela 1, Margalela 2 itu mungkin buat eksperimen Pak Bahrul. Model penjual yang berjarak gitu. Nah, itu yang merubah kebiasaan di pasar-pasar yang sekarang existing memang butuh waktu di samping itu sosialisasi. Nah, tapi mau tidak mau Pak, kita ingin perdagangan perekonomian berjalan, tapi ingin pedagang dan yang beli itu selamat gitu. Karena kalau mereka tidak selamat dari virus, kalau mereka pedagangnya misalnya masif kena, ya kan terpaksa berhenti juga roda perekonomian. Nah, hadirnya pemerintah di situ, ya menciptakan kreativitas baru yang ya menyelamatkan semua gitu Pak. Gitu saja dari saya Pak. Ya, makasih Pak Wahyudi. Anggapannya cukup bagus juga yang tadi menciptakan kreativitas ekonomi Pak Bahrul ya. Mungkin saya juga kemarin sempat berjalan ke Malang Pak, mohon maaf. Di sana ada pasar juga Pak. Itu mungkin setuju saya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wahyudi tadi. Karena pasar ini juga cukup efektif juga. Karena yang dijual di situ sudah packingan Pak. Tadi sudah ada harganya. Sayur itu sudah ada packingan. Kemudian barang-barang yang lain juga sudah packing ada harganya. Jadi mempercepat apa istilahnya itu konsumen atau pembeli dengan pertemuan pedagang dan pembeli. Saya kemarin sempat juga Pak seperti itu. Jadi semacam ada tenda di pinggir jalan tapi yang disepakati Pak. Misalkan gitu. Itu juga solusi ya Pak ya. Menciptakan ekonomi kreatif terhadap produk-produk yang ada di Sampang lah seperti itu. Ini solusi juga Pak. Terima kasih Pak Wahyudi. Ya, bagus Pak usul Pak Trisno tuh model-model kayak gitu Pak. Iya Pak. Ada lagi ya Pak ya. Pak Haryanto. Selamat. Pak Suhar. Bentar. Lurus. Terus bisa belum terbiasa nih. Pak Wahyudi. Bos, sebentar. Pas itu punya tenda. Iya, saya kayak Car Free Day itu Car Free Day, pas yang tenda itu mirip itu jaga darah. Sebelum ke Pak Saryanto bisa kami tanggapi terkait dengan Margalela, Bu Kus. Ya, monggo Pak Bahrul. Ya, Pak Wahyudi, terkait dengan pemanfaatan di Margalela, kali apakah kita tidak perlu pembahasan seperti pernah kita gagas itu diwujudkan terlebih dahulu Pak Wahyudi, sehingga pemanfaatannya tidak asal kita laksanakan, tapi berdasarkan kerja-kerja yang baik mungkin Pak. Nah, itu konteksnya untuk ini Pak, event-event bazar-bazar yang melibatkan ya kalau bisa sih memang petani-petani, hasil produk-produk pertanian, terus misalnya kita punya mitra
apa tuh petani buah itu ya Pak Marsuki atau yang di mana yang di Ketlong Malang itu. Jadi agar kayak gitu ada kita punya grup apa tuh punya grup yang isinya pelaku-pelaku usaha gitu. Jadi bisa kita undang mereka ya dibuatlah jadwalnya sama Deperindak. Mereka itu yang mengisi stand-stand itu, bazar-bazar itu. Nah, mudah-mudahan jadi menarik buat peserta-peserta UKM baru yang tadi Pak Barul bilang ada UKM rintisan gitu. Jadi bukannya yang pasar yang sudah mapan permanen, tapi event-event baru Pak. Gitu. Tapi lagi tetap model protokol dijalankan gitu Pak. Saran Pak, ya. Saran mungkin begini Pak, kita kan untuk Car Free Day kan sudah nggak ada selama COVID ini. Mungkin itu bisa dihidupkan lagi, tetapi penjualnya mungkin ya kebutuhan pokok misalnya ya beras. Ini cuma protokol kesehatannya harus dijaga. Karena yang Car Free Day itu pengunjungnya cukup banyak. Itu di sepanjang jalan Wijaya Kusuma atau kadang ada tempatnya di Margalela juga, tapi di halaman depan. Ya. Halaman depan Margalela itu dibikin bazar, tapi untuk kebutuhan pokok. Cuma mungkin di Sdaprin punya daftar para pedagang, misalnya pedagang beras dikelompokkan, kemudian pedagang sayur, kemudian pedagang ikan dan lain sebagainya itu di klaster masing-masing. Seperti katanya Pak Tris tadi sudah dalam bentuk kemasan, sehingga kalau orang belanja tinggal ambil langsung pulang, ambil langsung pergi gitu Pak. Lebih mudah mungkin kalau ditaruh di halaman ini Pasar Margalela 2 kan luas gitu. Ya setuju Bukus. Okay. Nah, kami Pak mau menyampaikan fakta nih Pak Bukus. Untuk Margalela 2 sekarang ini sudah ada pengajuan untuk yang pertama memang sudah dilaksanakan, orang menjual paguyuban penjual sepeda motor. Ya, itu yang di Margalela 2. Kemudian mau masuk lagi penjual mobil bekas yang mau masuk ini. Ya ini kami tadi awal ya biar keberadaan dari pasar Margalela ini tidak semeraut kembali ya dan juga ada penyusunan dokumen perencanaan yang telah kita susun juga bermanfaat. Kali pertemuan antara Pak Bupati dan penyusun dokumen perencanaan di kawasan Margalela bisa kita mungkin gitu Pak Yudi. Ya. Pokoknya prinsipnya Pak Bahru lebih tahu tempat di mana. Saya hanya nitip Pak. Jadi banyak event aja. Entah di mana lah. Yang penting banyak event dan melibatkan penjual-penjual IKM. Saya agak setuju yang produk-produk pertanian itu biar banyak lagi Pak gitu Pak. Ya. Nanti kita bisa ukur. Jadi ternyata Sampang itu ada produksi pertanian yang punya layak dan perlu kita kembangkan. Mungkin bisa kerjasama dengan Dinas Pertanian Pak, peta-peta itu Pak. Ya, kami sudah dapat, sebetulnya sudah ada inisiasi dari Dinas Pertanian untuk memanfaatkan kios ada di Margalela 2. Cuma karena masih belum ada kejelasan dari penggunaan dari pasar itu, sesuai dengan yang kita rencanakan Pak Widi, mungkin kalau memang sudah jelas ya, kita bisa langsung kita laksanakan. Pak Yono sudah siap menyewa itu Pak. Oke. Oh ini yang sifat permanen ya Pak ya? Ya yang kios Pak ya. Oh yang permanen ya. Ya Pak Bahrul, tadi konsep itu sangat solusi ya untuk pandemi COVID ini, karena mungkin agak panjang betul disampaikan Pak Wahyudi, Pak Gufron. Akan panjang. Kita sudah punya sebenarnya tenda bus itu Pak sementara ya. Tenda bus yang biasanya dipakai untuk Car Free Day. Itu ada 4 atau 5 itu tenda. Nah, itu mungkin untuk percontohan dulu, dirintis dulu mungkin untuk
UKM-UKM yang menjadi binaannya Disdakprin. Nanti kerjasama dengan dinas pertanian, dinas lainnya, koperasi itu ya, perikanan. Sehingga di situ nanti dengan adanya satu saja, masyarakat itu akan tahu, nanti pasti akan lebih banyak lagi yang datang gitu. Jadi modelnya kemasan, Pak. Jadi seperti kemarin yang saya jumpai di Peking, di Malang atau di Surabaya itu di packing seperti itu. Dan tempatnya harus ditentukan, Pak. Jadi tidak semua jalan. Artinya mungkin nanti di mana nih, di Jalan Wijaya Kusuma itu kayaknya bagus juga itu, Pak, karena tidak ada panas ya. Tidak ada panas, tempatnya sejuk. Kemudian mungkin tempat-tempat lain seperti yang disampaikan oleh Bukus, karena ini tempatnya tidak di dalam, Pak. Artinya ada di pinggir jalan seperti itu. Ada di pinggir jalan sehingga nanti pedagang itu pengen ini sudah ada di sini. Pengen produk pertanian ada di sini. Produk UMKM ada di sini. Termasuk juga mobil-mobil pendatang yang ada dari Surabaya mau ke Sumeneb atau yang dari Sumeneb mau Pamekasan mau ke Surabaya melewati Kota Sampang, ini bisa kita tangkap untuk pemasaran produk-produk UMKM. Ini saya kira solusi cukup bagus ini, Pak, karena sudah banyak diterapkan di daerah lain juga. Makasih Pak Bahrul ini. Kira-kira itu. Mungkin ada lagi ya, Pak ya? Sudah, Pak. Dari Pak Suhar mungkin, Pak Suhar. Nggak bisa suaranya ya, Pak Suhar. Suaranya yang nggak bisa. Pak Suhar suaranya nggak keluar. Di mute itu Pak Suhar. Di unmute dulu, Pak. Kemampuan waktu mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, Pak Bukus ya, dan Pak Patris. Ya. Dan untuk pelaksanaan KPD seperti yang kita lakukan sebelumnya, yang selalu menjadi masalah ini adalah biaya operasional. Biaya operasional yang minimal itu tidak kurang dari 600.000 per kita masa kegiatan, gitu ya. Kemudian yang kedua, anggaran COVID yang kita sisihkan itu kita tidak mengelola, tapi langsung dikelola di kabupaten atau bahkan mungkin itu malah tidak ditransfer, mungkin gitu ya. Mungkin ya sebagai bahan pertimbangan. Mungkin tambahan. Kurang jelas Pak Bahrul, diulang lagi. Halo, tambahan Pak Tris. Ya. Halo Pak Tris. Ya Pak. Silakan, Pak. Ngerti Pak Tris? Ya, tahu. Suaranya dengar. Aku nggak jelas. Gini Pak Wahyudi, Pak Haryanto, Pak Gufron, Pak Tris, Bukus, terkait dengan Disdakprin yang sekarang ini di era new normal ini sebagai motor penggerak lagi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, Pak Gufron, usul-usul tersebut akan juga Bukus, Pak Tris, ini sangat bagus. Memang itu bisa menghidupkan perekonomian di masyarakat. Akan tetapi kaitannya dengan anggaran, karena ini dalam refocusing anggaran itu kemarin sudah kurang lebih 50% kena, dan dan anggaran kita sekarang ini kita tidak bisa melaksanakan beberapa kegiatan ya, kita tidak. Jadi usul kami begini Bukus, Pak Tris, untuk kemarin kita kena refocusing dalam rangka penanganan COVID-19. Dan sekarang, tadi Pak Wahyudi sampaikan, sekarang ini sudah masuk era new normal. Nah, untuk menggerakkan roda ekonomi, Disdakprin sebagai motornya, kami mengusulkan ada refocusing kembali jilid 2. Ada
sebagai istilahnya sekarang garda terdepan di ekonomi ya. Kami ini ingin melaksanakan event-event lagi, event-event ekonomi itu juga butuh anggaran operasional. Paling tidak tadi disampaikan oleh Pak Barul, setiap kali melaksanakan satu acara event di kafe, kami butuh operasional sekitar 100.000 kurang seperti itu. Sedangkan anggaran yang ada sekarang tidak ada untuk itu. Mas Erwin, untuk karena anggarannya kemarin di SDAK itu sudah habis ya. Jadi bisa sampaikan. Halo Mas Erwin, coba sampean bikin RAB-nya nanti mengajukan lewat BTT, bantuan tidak terduga, dana tidak terduga untuk penanganan COVID khususnya kepada pelaku ekonomi. Dari BTT, belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga, Pak Erwin. Belanja tidak terduga. Karena salah satunya untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Ekonomi itu bisa diajukan. Ya, akan cepat bisa terlaksana Pak. Kan Pak Sulas tadi melaksanakan kegiatan belum ada apa-apanya Pak Kris. Selama ini kita melaksanakan kegiatan yang penanganan COVID di pasar, itu melaksanakan kegiatan itu dengan operasional dari dana BTT dan penanggulangan bencana daerah 14 hari sampai saat ini belum realisasi anggaran itu, sehingga ini juga menjadi beban bagi Dispendakrin yang di pasar gitu loh. Jadi saat ini terus terang tidak bisa anggaran untuk melaksanakan pelayanan kembali. Terus terang pelayanan yang lain itu juga nggak ada. Jadi bisa kami sampaikan di sini, kalau bisa di-share screen saya, itu saya bisa sampaikan bahwa sisa dana kita rata-rata sudah nol semua. Nol semua, nggak ada anggaran. Jadi sampai akhir tahun 2020 Desember, kalau masih tetap anggaran kita seperti ini, kita nggak ada kegiatan. Makanya saya sampaikan usulan refocusing jilid 2 untuk Disperdakrin. Karena kita sudah masuk ke new normal. Kalau kemarin kan kita kena refocusing di pandemi ya. Sekarang sudah new normal. Jadi ada refocusing jilid 2. Itu terima kasih. Ini Mas Erwin, untuk sementara sampean kan kalau mau mengadakan event-event kayak bazar, tadi kan nggak ada anggarannya. Sampean ngajukan ke BTT. Buatkan RAB-nya, diusulkan kepada Ketua TAPD, nanti dibahas sama tim. Nah, dari situ nanti kan ini kan peruntukannya untuk pelaku ekonomi juga. Boleh nanti kita luncurkan dananya dari BTT. Nah, nanti untuk kegiatan berikutnya di PAK kita kan nggak tahu juga ini COVID ini sampai kapan. Kalau di Disperindak tidak, artinya nilainya 0, nanti mungkin di PAK bisa dilakukan pengajuan anggaran untuk kegiatan yang akan dilaksanakan di akhir 2020 begitu. Kalau sementara yang sekarang ini untuk sampean untuk event-event itu untuk menggerakkan perekonomian IKM bisa ngajukan BTT karena itu untuk penanggulangan COVID juga. Dibuatkan RAB-nya. Sudah ada contohnya. Nanti sampean bisa hubungi ibunya, Bu Evin ya. Minta contoh dari SKPD lain yang mengajukan RAB untuk kegiatan penanganan COVID. Bukus sebagai gambaran, kami sudah mengajukan anggaran RAB pelaksanaan posko itu mulai tanggal 2 Juni. Tapi sekarang belum. Iya. Juni kami usulkan sampai sekarang belum terrealisasi. Kan posko lain kawan. Posko ya. Enggak, ini kan lain toh Pak Barul. Biasanya dibahas. Ini contoh betapa agak rumitnya kita ini Pak. Kalau tidak dikelola ini fokus sama Pak. Ya nanti saya coba sampaikan nanti Pak ke tim TAPD kalau memang Disdak itu butuh dana dalam rangka penguatan ekonomi. Ya, memasuki ya. Terima kasih. Nanti kita sampaikan sambil disiapkan Pak kebutuhan anggarannya berapa dalam rangka misalnya sampai mengadakan event, kemudian
sosialisasi dan lain sebagainya, karena di sana memang tidak ada anggarannya. Itu nanti bisa dari BTT. Ya, ya makasih Pak Bahrul. Jadi konsep mungkin rapat hari ini kita punya ide atau inovasi untuk penanganan COVID di bidang ekonomi, yaitu event atau basar. Saya usulkan aja tempatnya, mungkin nanti kita rapatkan lagi ya Bu Gus ya, dengan dinas rumpun ekonomi. Ini Pak Mukhlis ya. Nanti bidang ekonomi kita rapatkan lagi. Intinya kegiatannya adalah basar yang menunjang kegiatan ekonomi. Usul tempat mungkin di lapangan Wijaya Kusuma. Yang nomor 2 adalah di monumen yang biasanya dipakai basar Ramadan itu, yang tempatnya tidak terlalu panas itu ya, di depannya rumah dinasnya Pak Hari. Ya, itu insya Allah kalau dari pagi sampai siang pedagang itu betah Pak. 2 aja dicoba, 2 itu di tempat itu. 1 di Jalan Wijaya Kusuma, Car Free Day itu ya. Nomor 2-nya ada di bekasnya basar yang dipakai untuk basar Ramadan, Selatan Monumen. Ini dicoba dulu 2 ini. Semua nanti ini berhasil, tambah lagi di Pasar Margalela. Mungkin sore. Ya, nanti ini hanya masih ini Pak, ide lah seperti itu. Tapi kalau ini nanti dilaksanakan berhasil, anggarannya coba diformulasi dari bantuan tidak tetap ya, tapi kok BTT, belanja tidak terduga. Ini dicoba mungkin 1-2 bulan ini Pak Bahrul dibuatkan RAB-nya, nanti sampaikan ke TAPD. Nah, ini nanti ini sebagai upaya kita dalam rangka penanganan COVID di bidang ekonomi, Pak, di bidang ekonomi. Saya kira itu ya, Pak ya. Siap. Pak Bahrul ya. Siap, ya. Nanti koordinasi dengan dinas-dinas yang ekonomi, Pak, karena nanti pelakunya harus IKM ya. Pelakunya harus IKM, kemudian produknya juga harus sudah di packing, jadi tidak membuat di situ. Saya kira itu Pak. Masih ada lagi ya Pak? Ini semua ada rapat lagi karena sampai jam 11. Iya Pak Suhar, monggo Pak. Pak Suhar. Saya itu Pak, rumusan kita hari ini Pak Mukhlis ya, di formulasi dulu. Mungkin kalau nggak ada, Pak Suhar belum bisa nyambung. Belum bisa nyambung Pak Suhar. Pak Haranto. Perlu latihan dulu Pak Haranto, pakai kayaknya mic-nya apa ya? Rusak kali soundcard-nya. Iya. Pasti Pak Har dengar kita, tapi kita nggak bisa dengar Pak Har nih. Ya betul Pak Gufron. Dipindahin ke handphone aja coba, tim yang di situ itu coba. Kalau kayak gitu biasanya soundcard-nya itu. Dia pakai laptop. Pakai laptop. Ya, event-event itu nanti dari BTT, karena itu kan pelaku ekonomi. Iya. Nanti berapa mereka bentuknya kan disediakan yang Iya. Jual daging, jual ayam di packing. Itu sudah saya ngambil. Minta kapling nanti. Kapling apa? Kapling daging. Tenda. Dagingnya tinggal ngambil ke kakaknya ngambil. Gimana Pak? Nggak bisa ya? Belum ya? Masih belum Pak. Kasihan Aryan. Nah, ini tapi kita pakai tadi itu ya, dua. Jadi ini pasar anak itu eksis, tetap hanya dibuat pasar yang ini. Bisa juga.
bisa juga. Tapi ini kan nanti kalau bisa ditampilin kirim gambar bisa ditampilin di sini. Bapak sempat lihat orang yang banyak dari Surabaya ke Pamekasan. Ini kan Gak bisa ya, Pak. Iya. Nggak bisa ya, Pak Suhar? Gak Mas, bisa, kan? coba dialihkan via handphone aja, Mas. Yang di samping Pak Suhar tuh bisa nggak via handphone aja? Ini handphone apa komputer nih? Laptop? laptop kayaknya, Pak. Pakai komputer ini, Pak. Laptop. Pakai laptop. Oke lah, kalau gitu. Ini Ah. contoh-contoh anu Pak yang belanja di pasar Sumenep, belanja online. Contoh. Nah, ini Pak Bahrul ya, bisa dilihat ini atau di contohnya seperti ini Pak Bahrul. Mau online seperti ini ada daging ayam aja. Pedagangnya juga daging ayam, sembako. Tapi ini lokasinya di pasar kalau di Sumenep. Cuman nanti kita kan ada tidak di luar pasar. Chris, kami kan ini mempertemukan belanja online dengan pedagang kita, Pak, sesuai dengan inovasi yang pernah kami sampaikan di depan Pak Bupati, Pak. Ya sudah. Jadi anunya kita sebagai pelaksana, kita hanya mempertemukan seperti peran dari kementerian terhadap belanja online yang Iya Pak. Ya sudah ya. Oke Pak Bahrul. Penyedia aplikasi online. Oke Pak Bahrul, ini putus-putus. Ini putus-putus ya. Jadi ini contoh saja Pak Bahrul. Mungkin nanti kalau sudah dilaksanakan di pasar-pasar yang ada di Kabupaten Sampang, alhamdulillah. Tapi yang perlu kita sepakati dan bawahi pada pertemuan hari ini adalah mungkin kesimpulan yang tadi itu adalah event atau basar kita coba dulu di 2 tempat. Nanti kalau ini sukses, mungkin karena ini COVID-19 agak panjang, mungkin nanti sampai Desember Pak, yang hal seperti ini rutin tiap hari mungkin ini. Saya kira itu Pak ya pertemuan kita pada pagi hari ini, karena jam 11 ada Fitcon lagi. Kami akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Gufron, Pak Suhar bisa bergabung dan meluangkan waktu untuk acara hari ini. Ya, terima kasih Pak Tris. Besok yang dengan Dinkes, dengan RSUD bisa ikut nggak ya RSUD ya? Ya, bisa Pak. Besok saya linkkan ke Kapus juga, Kapus Kepala Puskesmas sama RSUD biar tanya lebih banyak. Kalau bisa ini waktunya dipersiapkan dengan baik juga, termasuk juga ininya apa sistemnya. Dan untuk Pak Suhar tolong dibantu Pak nanti Pak Tris. Ya. Karena biar gabung di sini aja Pak besok. Ya Pak Suhar diboyong aja ke Bapeda mau ya. Iya. Makasih Pak ya. Ya, Pak Nur, Pak Suhar, Bukus, Pak Krisno, Pak Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.